Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajit Saputra dari kelas 10 RPL 2. Di sini saya akan mengerjakan ulangan harian sejarah, yaitu pertanyaan pertama, sebutkan pembagian bumi menurut ahli geologi. Pembagian bumi menurut ahli geologi ada 4, yaitu zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri manusia purba yang ada di Indonesia. Manusia purba yang ada di Indonesia adalah Homo soloensis. Tinggi sekitar 130 sampai 210 cm. Otot tengkuk mengalami penyusutan. Mukanya tidak menonjol ke depan dan berdiri tegak dan jalan lebih sempurna. Terus ada juga Homo wajakensis dan Homo florensis, tapi saya lupa ciri-cirinya. 3. Apa yang dimaksud dengan masa praaksara? Masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa pra yang artinya sebelum dan aksara yang berartinya tulisan. Oke, next. Nomor 4, sebutkan suku kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia. Pertama, pandai dalam berlayar dan melaut. Yang kedua, pandai dalam bercocok tanam. Yang ketiga, pandai dalam berbahasa. Yang keempat, pandai dalam bertahan hidup. Yang kelima, pandai dalam mempertahankan keturunan. Yang keenam, pandai dalam berburu. Yang ketujuh, pandai dalam membuat peralatan. Yang kedelapan, pandai dalam kepercayaan. Yang kesembilan, pandai dalam membuat tempat tinggal. Yang ke-10, pandai dalam mencari makanan. 5. Jelaskan jalur selatan dan jalur timur yang dilalui bangsa Purba-Melayu. Jalur selatan atau jalur selatan atau jalur barat berasal dari Yunan ke Thailand atau Siam, semenanjung Malaya, ke Sumatera, ke Jawa, Flores, dan ada juga yang ke Kalimantan. Jalur utara atau timur berasal dari Yunan ke Vietnam, ke Kepulauan Filipina, Kepulauan Maluku, Sulawesi, dan Papua. Sebutkan kebudayaan yang ditinggalkan nenek moyang bangsa Indonesia. Kebudayaan yang ditinggalkan nenek moyang bangsa Indonesia yaitu pakaian adat, pakaian daerah, rumah daerah, senjata daerah, kapak lonjong, kapak persegi, nekara, manik-manik, perhiasan dari logam ataupun batu, dan lain-lain. 7. Jelaskan mengenai teori evolusi dari Charles Darwin. Teori evolusi Charles Darwin menyatakan bahwa semua hewan atau tumbuhan berasal dari satu spesies yang sama yang telah mengalami perubahan wujud atau fisik yang dikarenakan oleh seleksi alam. 7. Charles Darwin. 8. Sebutkan ciri-ciri bangsa Proto-Melayu. Ciri-ciri bangsa Proto-Melayu adalah berkulit kuning kecoklatan atau sawo matang, rambutnya lurus dan bermata sipit. 9. Sebutkan periode zaman batu dan sebutkan pula hasil kebudayaannya. Pada periode zaman batu ada 3, yaitu yang pertama zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Di sini manusia masih hidup berpindah-pindah dan belum menetap. Hasil kebudayaannya itu berupa batu serpi dan kapak genggam. Yang kedua adalah Mesolitikum atau zaman batu sedang. Di sini manusia sudah mulai hidup menetap dan bisa mencari makanan atau memproduksi makanan sendiri. Contoh hasil kebudayaannya yaitu kejoken Modinger, terus kapak Sumatera, dan batu pipisan. Yang ketiga itu zaman Neolitikum atau zaman batu muda, di mana itu manusia sudah mulai mengenal sistem bercocok tanam dan mulai bisa menghasilkan makanan sendiri. Contoh kebudayaannya itu kapak persegi dan kapak lonjong. Sebagai 10. Apa yang dimaksud dengan kejoken Modinger? Kejoken Modinger berasal dari istilah bahasa Denmark, yaitu kejoken yang berarti dapur dan Modinger berarti sampah. Berarti kejoken Modinger merupakan sampah dapur berupa tumpukan kulit kerang maupun siput yang telah menggunung dan telah menjadi fosil. 11. Sebutkan ciri-ciri masa bercocok tanam.
Ciri-ciri masa bercocok tanam yaitu manusia sudah hidup menetap dalam perkampungan yang dekat dengan sumber air. 2. Sudah mengenal sistem kepercayaan. 3. Sudah bisa menghasilkan makanan sendiri, membuat peralatan sendiri yang sudah dihaluskan dan lebih sempurna di zaman sebelumnya. Next. 12. Jelaskan sistem kepercayaan manusia purba di Indonesia. Sistem kepercayaan manusia purba di Indonesia ada 3, yaitu animisme, berarti kepercayaan kepada roh nenek moyang. Dinamisme, kepercayaan kepada benda yang diyakini mempunyai kekuatan atau energi gaib. Yang ketiga, totemisme, yaitu kepercayaan kepada beberapa hewan tertentu yang dianggap sebagai nenek moyang mereka. Terus 12, 13 sebutkan ciri pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ciri pada masa berburu dan mengumpulkan makanan itu belum mengenalnya sistem bercocok tanam seperti yang tadi itu yang bercocok tanam. Yang kedua, peralatan yang digunakan masih tergolong sangat kasar atau belum dihaluskan. Contohnya tadi kampak genggam. Yang ketiga, hidupnya masih berpindah-pindah dalam kelompok kecil. Berbeda dari yang bercocok tanam, mereka sudah menetap. Oke, 14. Sebelumnya zaman logam di Indonesia. Zaman logam di Indonesia ada 2, yaitu zaman perunggu dan juga besi. 19. Sebutkan esensi sejarah menurut Muhammad Yamin. Esensi sejarah menurut Muhammad Yamin adalah ilmu pengetahuan yang tersusun dari penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Sekian dari saya, Muhammad Haji Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.